katsira. Sesungguhnya pada diri Rasulullah terdapat contoh teladan yang baik bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kaum muslimin yang berbahagia, pernah Rasulullah menegur guru-guru di dalam masjid Madinah, tepatnya di sudut masjid namanya Al-Quttar. Lalu guru-guru itu dipanggil oleh Rasulullah dan ditegur, kok pendidikan seperti ini? Lalu seperti apa pendidikan yang diinginkan oleh Rasulullah yang dapat kita jadikan acuan kepada pendidikan di Indonesia saat ini? Teguran Rasulullah itu pada dunia pendidikan, limadha la tu'allimuhal hiyakah kama tu'allimuhal kitabah. Hei para guru yang mendidik generasi muda, kenapa kalian tidak mengajarkan keterampilan menjahit, keterampilan bertenun dalam bidang tekstil yang berkaitan dengan pakaian? Kenapa itu tidak diajarkan kepada murid-murid kalian sebagaimana kalian mengajarkan menghafal, membaca, dan menulis? Kaum muslimin yang berbahagia, keterampilan yang disebut oleh Rasulullah dalam hadis itu al-hiyakah. Al-hiyakah ini mulai dari memintal benang yang dipintal menjadi kain, kemudian menyebabkan ekonomi menjadi naik, tidak lagi tergantung kepada pakaian yang dikirim dari Romawi dan Persia, tapi dalam bidang hal pakaian sudah mandiri pada masa Rasulullah itu, karena Rasulullah sangat memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan keterampilan. Nah, di situ menyatakan lima la tu'allimuhal hiyaka kama tu'allimuhal kitabah. Kenapa tak diajarkan keterampilan menjahit, bertenun, membuat pakaian sebagaimana keterampilan menghafal Al-Quran, keterampilan menulis bahasa Arab? Jadi kaum muslimin yang berbahagia, yang diinginkan pendidikan oleh Rasulullah seimbang antara keterampilan duniawi untuk hidup di dunia dan ibadah untuk hidup di akhirat nanti, supaya sesuai dengan tuntutan di dalam surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Penekanannya adalah wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah kamu melupakan tentang kesejahteraan hidupmu di dunia. Nah, jadi boleh mencari akhirat, tapi dunia jangan dilupakan. Sebaliknya, jangan pula terlalu mengejar dunia dengan melupakan akhirat. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir menyempurnakan ajaran Islam, menyempurnakan dari agama-agama terdahulu. Agama-agama terdahulu hanya mengajarkan ketuhanan, mengajarkan ibadah. Nah, dalam kitab-kitab terdahulu telah ada sinyal-sinyal, kode-kode yang menunjukkan akan datangnya Nabi akhir zaman. Yang paling mengejutkan dari India, seorang yang bernama Profesor Dr. Pandit Santidev Sastri, ketika menerjemahkan kitab bab Pisha Quran, bab
2 dari halaman 15. Dia menyatakan menemukan ciri-ciri seperti yang ada pada Nabi Muhammad SAW justru pada kitab-kitab Hindu yang tertua, yang susah dibaca oleh orang India sendiri. Tetapi ada seorang profesor yang mampu menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris, dan sekarang ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di antaranya menyatakan pemimpin terakhir nanti adalah seorang yang lahir di daerah yang banyak pohon korma, orang yang berjenggot dan memakai sorban, naik onta. Nah, ciri-ciri seperti ini masih banyak lagi di dalam kitab itu. Ujung-ujungnya sang profesor mengatakan, saya mengajak Anda semua kalau bisa masuk Islam. Mengejutkan kaum muslimin yang berbahagia. Di tengah-tengah konflik yang sangat hebat Islam dan Hindu di India, justru muncul seorang profesor mengatakan baiknya kita masuk Islam. Lalu disebutkan apa keuntungan kalau seandainya